Oke, selamat datang di pertemuan keempat. Langsung aja simak videonya. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas yang namanya percabangan. Nah, jadi percabangan itu apa? Percabangan itu nanti kalau misalkan kalian ingin sebuah aplikasi atau program itu memilih mana yang harus dijalanin. Misalkan kalian pengen ada dua perintah, misalkan ada perintah A sama B, tapi kalian pengen aplikasi jalanin yang A. Nah, itu bisa diatur lewat percabangan. Contoh aja ya, misalkan di sini untuk bahasa basic ada dua jenis, ya. Ada if then sama select case. Untuk if then itu juga ada beberapa jenis lagi, ada if then else, ada yang if then doang gitu, ada yang if then else, ada yang if else if sama else. Jadi lebih banyak di if ya. Yang select case cuman ada satu jenis aja. Contoh, ini misalkan bentuk if then. Nah, coba ya. Jadi untuk bentuk if then kayak gini. Jadi statement ya. Jadi perintah if ini kondisinya apa, dan kalau kondisinya benar dia akan jalanin statement ini. Nah, di sini kan cek nih. Kalau kondisi true ya, kondisi true artinya benar, kondisinya benar ya, dia akan jalanin statement 1. Contoh misalkan saya dim a as integer. Misalkan saya A-nya sama dengan 1. Saya bikin di sini if ya, kalau A-nya sama dengan 1, maka dia ngapain? Dia ngeprint A sama A adalah 1. Nah, di sini saya bikin begini. Jadi nanti program akan melakukan pengkondisian. Jadi cek nih, jika A sama dengan 1, maka dia akan mencetak ini ya. Jadi ini kan ada NF nya, berarti sebatas NF aja. Karena di sini A nya 1, maka pas dicek sini bener nih A nya 1. Nah, dia mencetak A adalah 1. Kalau misalkan kita coba jalanin ya, nah dia mencetak A adalah 1. Tapi misalkan saya salahin, misalkan saya A nya saya kasih 2 di sini. Nah, dicek tadi kan A nya 1. Sekarang dicek apakah A nya 1, apakah A nya 2. Salah nih, karena tadi A nya 1. Nah, jadi di kondisi ini dicek nih, if A sama dengan 2. Nah, dia nggak ngeprint apa-apa karena nggak masuk dalam si kondisi ya kan. Karena kondisi di sini A nya harus 2. Tuh, contoh pertama. Selanjutnya kita masuk ke bentuk if then else. Nah, if then else ini, kalau if tadi dia misalkan yang ini salah, udah dia nggak mencetak apa-apa. Tapi kalau yang ada else-nya, dia akan mencetak else. Contoh, misalkan di sini kondisinya true ya. Kalau kondisinya true, dia akan mencetak statement 1. Nah, di sini dia akan mencetak yang ini. Tapi misalkan kondisinya false, dia akan mencetak yang di else. Contoh lagi, saya tambahin di sini else-nya. Nah, else print A bukanlah 2. Nah, ini. Jadi misalkan dia ngecek nih, apakah A nya 2? Kalau benar dia akan mencetak A adalah 2. Tapi jika salah, otomatis dia akan masuk ke sini. Otomatis ya. Jadi ini nggak perlu dikondisikan lagi. Otomatis dia akan masuk ke else. Di else akan mencetak A nya bukanlah 2. Tuh. Kita lihat sini ya. Nah, karena tadi A nya 1, pas dicek di sini, apakah A nya 2? Salah, karena 1 itu tidak sama dengan 2 kan? Ini kan 1 nih. Tidak sama dengan 2. Maka dia akan kelempar ke else. Nah, di else dia mencetak si A bukanlah 2. Makanya cetak di sini adalah A bukanlah 2. Itu contoh dari if then else. Ya. Ada lagi namanya bentuk if, else, if, else. Kali kalau kita cuma tahu ada satu kondisi aja di sini ya, A-nya harus 2, langsung dilempar. Nah, ada cara lain kalau kita pengen nambah kondisi yang lainnya. Misalkan kita mau bikin else if ya. Nah, jadi kita pakai perintah else if. Else if ini kita bisa ngasih kondisi lagi. Then print A
adalah 1. Nah, di sini sama. Misalkan program dijalankan ya. Saat program dijalankan dicek nih, yang di sini dulu, yang di awal dulu yang dicek. Di awal apakah A-nya 2? Karena di sini 1 salah, otomatis dia kelempar ke bawah. Nah, di bawah dicek apakah A-nya 1, bener nih kan, tadi kan A-nya 1 kita bikin. Nah, maka dia akan mencetak si A adalah 1 gitu. Nah, tapi misalkan di sini A-nya kita ubah jadi 3. Nah, kan dicek nih apakah A sama dengan 2? Salah, ya kan? Dicek lagi di else if, apakah A sama dengan 1? Salah lagi, karena A-nya 3. Nah, otomatis karena udah nggak ada if atau else if lagi, selanjutnya akan dilempar ke else. Nah, dia akan mencetak yang ini gitu. Contoh dulu, kita masukin angka 1. Seharusnya dia akan mencetak A adalah 1. Nah, ya kan? Karena dicek di sini A-nya bukan 1, di sini dicek nih bener ternyata A-nya 1, dia mencetak yang ini. Tadi kalau kita ubah ke 3 ya, seharusnya dia masuk ke dalam si else, A bukan 1 atau 2. Seharusnya begitu. Nah, A bukanlah 1 atau 2 ya, jadi masuk nih A bukanlah 1 atau 2. Nah, sini kita cuma tahu operatornya sama dengan doang ya. Kalau kita balik ke pertemuan kedua ya kan, kita kemarin belajar yang namanya operator relasional. Nah, ini contohnya. Jadi bukan cuma sama dengan aja, ada lebih kecil sama dengan, ada kurang dari, atau lebih besar dari. Gitu contohnya. Contoh misalkan lagi sekarang kita masuk ke untuk select case. Nah, select case ini berbeda dengan if ya. Jadi select case ini kita nyari yang mirip. Contoh di sini, misalkan saya bikin sebuah variabel peringkatnya 1. Nah, cek ke sini, kira-kira 1 itu ada di mana? Nah, ini kan 1 sampai 3 ya. Apakah 1 itu ada di antara 1 dan 3? Ya kan? Karena ada, maka dia akan mencetak yang ini. Tapi misalkan peringkatnya ini 10 gitu. Dicek di sini apakah 10 itu di antara 1 dan 3? Bukan. Lempar ke bawah kan. Dicek lagi apakah 10 itu 4 sama 5? Bukan. Lempar lagi ke bawah. Dicek di sini apakah 10 itu ada di antara 6 sampai 10? Ada 10 itu ada di antara 6 sampai 10? Bener kan? Otomatis dia akan mencetak peringkat Anda lumayan. Tapi misalkan di sini saya masih angka 11. Nah, kan di sini kan nggak ada di semuanya nih. Nggak ada di 1 sampai 3, nggak ada 4 sama 5 sama 6 sampai 10 tuh nggak ada angka 11. Nah, masuk ke sini. Jika yang dimasukin sini 11-nya di atas 10, maka dia akan mencetak peringkat Anda buruk. Contoh aja kita langsung ya. Nah, sini. Contoh misalkan di peringkat A sama dengan peringkat as integer ya, kita bikin peringkat. Nah, kita masukin sini peringkatnya sama dengan misalkan peringkat 5. Nah, kita buat select case di sini, select case peringkat. Case 1 adalah 1, 2, 3. Nah, jadi nanti dia akan mencari di antara 1 sampai 3. 1, 2, 3 jadinya. Print peringkat Anda istimewa. Nah, kita udah masuk ke case yang ini, bikin case lagi di bawahnya. Case 4,5. Jadi kalau 4,5 gini, jadi dia nggak diantara nyarinya ya. Otomatis dia nyari di 4 sama 5. Sini kita catat misalkan print peringkat Anda bagus. Masuk misalkan case 6 sampai 10. 6 to 10. Jadi 6 sampai 10. Jadi kalau misalkan angka yang kita masukin di peringkat adalah 6 sampai di antara 6 sampai 10, otomatis dia akan mencetak peringkat Anda lumayan.
Nah, jadi misalkan semua kondisi nggak memenuhi, dia masuk ke sini. Case is, nah, jadi selama peringkatnya di atas 10, dia akan mencetak si peringkat Anda buruk. Oke. Tadi kan kalau kita kan untuk yang select apa, yang untuk if kita pakai end if, kalau di sini kita pakai end select di end. Oke, coba kita jalanin ya. Seharusnya dia masuk ke sini. Nah, ya kan, karena dia nemu angka 5 di 4 sama 5 ini. Ada nggak angka 5? Nah, dia nemu langsung. Mencatat peringkat Anda bagus. Misalkan saya masukin peringkat 2. Karena saya masukin peringkat 2, otomatis dia akan masuk ke sini. Karena peringkat 2 itu ada di antara 1 to 3. Jadi masuknya to itu di antara. Jadi akan ada masuk di antara 1 sampai 3. Nah, jadi dia akan mencetak si peringkat Anda istimewa karena 2 ini juga di antara 1 sampai 3. Tapi kalau koma begini dia nggak ada antara ya, langsung nyari aja 4 atau 5 aja gitu. Jadi nggak ada di antara. Oke. Nah, untuk hari ini sampai sini aja. Terima kasih. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.